Assalamualaikum, hai Bun. Nerusin video pendek kemarin yang tentang IUD ya. Kali ini Bidan Didi akan jelasin tentang KB IUD. Sudah di-spill kemarin di video pendek. IUD adalah metode KB yang nanti alatnya ditaruh di dalam rahim. IUD ada dua macam Bun. Ada yang hormonal sama yang non hormonal. Yang non hormonal sendiri ada dua macam juga. Namanya IUD Novate dan IUD Kaperte. Zaman dahulu ada nih yang namanya spiral. Spiral itu bentuknya kayak ber gitu, terus dipakainya bisa seumur hidup. Cuma entah kenapa atau efektivitasnya sudah tidak sebagus IUD yang terbaru, pemerintah sudah tidak menerbitkan lagi IUD spiral. Nah, ngobrolin IUD yang tadi, yang hormonal itu jangka waktu pakainya efektif selama 5 tahun. Otomatis dalam IUD-nya nanti ada hormonnya. Lalu, yang IUD non hormonal, yang Novate itu sama 5 tahun juga, tapi yang Kaperte itu 10 tahun. Cuma kadang ada nakes yang bilangnya 8 tahun. Mungkin biar nggak lupa ya Bun, kalau 10 tahun itu kelamaan. Tapi sebenarnya jangka waktu efektivitasnya itu sampai 10 tahun. Fungsi IUD sebagai metode KB jangka panjang biasanya untuk jarakin hamil satu sama yang lainnya. Misalnya nih jaraknya antara satu sama kedua anaknya pengennya 6 tahun. Pakai nih KB IUD biar nggak usah bolak-balik, biar nggak usah ganti. Tapi sebenarnya boleh Bun. Kalau misalnya udah pasang IUD, jaraknya mau 2 tahun aja dilepas hamil boleh. Ya, tentu saja KB IUD ini yang non hormonal itu juga tidak mengganggu kesuburan juga, yang Novate sama yang Kaperte. Terus kalau cara kerja KB IUD itu kalau yang non hormonal dia Novate sama Kaperte sama ya Bun, dia akan membuat peradangan lokal di area rahim sehingga tubuh membentuk imunitas. Si sperma ini dianggap kuman, kemudian dilawan, mati deh. Selain itu mengentalkan lendir serviks juga supaya sperma nanti nggak bisa nembus ke atas nih. Jalannya menuju ke atas itu pekat karena tertutup lendir serviks yang semakin mengental. Terus kalau yang hormonal sama sih mengentalkan lendir serviks juga. Terus dia prinsipnya mengeluarkan hormon progesterin tiap hari sampai 5 tahun. Itu nanti mencegah ovarium matang, memperlambat kerjanya jalannya sel telur lewat silia itu geraknya lebih lambat, sehingga nanti sel sperma sama sel telur diharapkan tidak bisa ketemu. Cuma kembali lagi ya Bun, karena ini buatan manusia, ikhtiar manusia, takdir juga bisa berkehendak lain. Efektivitas KB IUD ini sebenarnya sangat tinggi. Di antara 100 ibu yang pakai KB IUD, hanya 0,6 sampai 0,8 yang bisa hamil. Efektivitasnya bisa sampai 99%. Tinggi banget ya. Cuma kalau dengar-dengar temennya bunda semua ada yang pakai IUD tapi kok hamil, nah berarti dia masuk yang 1% di antara ibu-ibu bunda-bunda yang pakai KB IUD. Dilalah kok hamil, nggak sengaja, karena kembali lagi ini buatan manusia, tetap takdir yang menentukan. Makanya Bun, KB IUD juga butuh kontrol. Walaupun bisa sampai 10 tahun nih, tetap harus kontrol. Kontrolnya biasanya yang pertama 1 minggu setelah pemasangan. Kalau misalnya udah dipakai, ada keluhan enggak sih suaminya, nanti di belakang Bidan dijelaskan. Terus 6 bulan selanjutnya kontrol, terus 1 tahun, terus bisa setiap 1 tahun sekali. Atau kalau misalnya terlambat haid, itu juga butuh kontrol langsung, nggak usah nunggu 1 tahun. Itu. Terus kapan nih boleh pasang IUD? Setiap KB dilakukan prinsipnya harus tidak boleh hamil.
ya. Biasanya dicek lewat USG atau tes pack gitu, atau lewat anamnesa Bunda diyakinkan bebas dari tanda-tanda akan terjadi pembuahan, jauh dari koitus, atau pos nifas setelah nifas tapi belum pernah melakukan koitus, itu nanti boleh dipasang KB gitu. Pasang KB IUD ini bisa dilakukan ketika proses persalinan post plasenta. Setelah plasenta lahir, hari-hari lahir, langsung dipasang IUD boleh gitu. Terus setelah selesai nifas ngeflek tinggal kuning dikit itu boleh pasang. Terus setelah haid, ngeflek haid atau nunggu bersih haid, itu boleh dipasang. Atau keadaan biasa aja Bun, gak habis nifas, gak melahirkan, gak habis haid, tapi dipastikan tidak hamil tadi. Oke, itu tadi. Namun setiap KB itu juga memiliki efek samping. Efek samping IUD sendiri itu yang paling umum terjadi menstruasinya itu lebih lama dan lebih banyak. Lamanya kapan? Gak sampai 1 bulan Bun. Kalau yang biasanya 1 minggu ya mungkin 8-9 hari, atau yang biasanya 5 hari nanti jadi seminggu sampai 8 hari. Terus banyaknya enggak yang banyak sampai perdarahan hebat, itu enggak Bun. Ya banyak, lebih banyak dari biasanya, mungkin sehari pembalutnya bisa sampai 5 kali besar. Yang penting nanti kalau haidnya lebih panjang dan lebih lama, lebih banyak, Bunda ketika menstruasi bisa mengkonsumsi tablet tambah darah supaya nanti tidak terjadi anemia. Terus kadang menstruasinya itu lebih nyeri haidnya itu akan lebih terasa gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak nyaman, yang Bunda merasa aneh, kok nyeri banget, kok banyak banget, nah itu nggak usah tunggu tanggal periksa, Bunda juga harus segera kontrol dan periksa ke bidan atau ke dokter SPOG gitu. Terus yang selanjutnya kadang keputihannya agak lebih banyak. Yang penting dijaga kebersihannya, sering ganti celana dalam, pakai celana dalam yang lebih longgar, terus bahannya katun. Terus yang penting dicek keputihannya, warnanya normal, putih atau jernih, terus nggak gatel, nggak bau, terus nggak kehijauan atau kekuningan gitu, masih normal ya. Tapi kalau misalnya keputihannya dirasa tidak normal seperti yang bidan disebutkan tadi, juga segera periksa ya. Terus kalau IUD itu sebagus itu Bun, makanya ada juga tapi tetap ya nggak boleh pakai IUD. Walaupun IUD ini efektivitasnya tinggi, tapi efektivitas mencegah kehamilan, bukan untuk mencegah dari penyakit menular seksual. Jadi kontraindikasi bagi Bunda yang pingin pasang IUD itu yang memiliki misalnya suami atau istrinya mempunyai penyakit menular seksual gitu. Contohnya yuk, misalnya sifilis, terus ada HIV itu, terus ada jengger ayam, terus kembang kopis, apa itu nanti bisa bidan dibahas di tema selanjutnya karena nanti luas sekali itu Bun. Jadi ya IUD tidak bisa efektif untuk mencegah penularan penyakit menular seksual. Satu. Terus IUD juga tidak boleh dipakai pada ibu bunda-bunda yang mempunyai misalnya tumor atau benjolan-benjolan di bagian area genitalianya, di vagina dalam gitu. Terus yang punya radang panggul itu juga nanti akan meningkatkan terjadinya radang panggul juga kalau udah terjadi infeksi gitu ya. Jadi nanti kalau Bunda semua pengen KB, suaminya diajak konsulah ke bidan atau ke dokter SPOG, nanti akan ditapis dengan konseling, dipilihkan metode KB apa yang cocok untuk
bunda dan suami, supaya nanti nggak salah karena ada efektivitasnya, ada kurang lebihnya, ada kontraindikasinya, efek sampingnya nanti akan disesuaikan dengan tubuh bunda dan suaminya gitu ya. Karena KB jangka panjang ini dipakainya lama, otomatis akan beda juga bun harganya. Kalau KB suntik tuh di Sleman sekitar 30 sampai 35 ribu ya gitu, 3 bulan sama 1 bulan sama kayaknya. Tapi kalau KB IUD yang 5 tahun sama 10 tahun itu beda harga bun. Kalau yang Novate itu karena bahannya lebih bagus, biasanya 900 sampai 1 juta. Terus kalau yang Kaperte itu tuh sekitar 400 sampai 500 ribu. Kalau di puskesmas yang Kaperte kayaknya 150 ribu, kalau nggak 200 gitu ya. Nanti bisa dihitung nih dalam jangka 10 tahun dengan mengeluarkan uang 500 ribu, terus KB suntik misalnya per 3 bulan, nanti 35 ribu, dihitung aja. Kayaknya lebih untung pakai KB IUD, hitungannya lebih murah gitu bun, dan lebih sehat gitu ya, efektivitasnya tinggi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau Bidan Didi menjelaskannya kurang jelas atau ada yang belum lengkap, komen di bawah ya bun. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman bidan, ke teman bunda-bunda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.